Masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi di Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Menurut data dari Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS, pada tahun 2015 angka kematian ibu sebanyak 305 per 100.000 penduduk dan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebanyak 24 per 1.000 kelahiran hidup. Selama ini kita hanya berfokus pada penyebab langsung kematian ibu, seperti perdarahan, hipertensi, eklamsi, dan infeksi. Akar masalah yang sebenarnya adalah pada 4 terlalu dan 3 terlambat, yaitu usia ibu terlalu muda, terlalu tua, melahirkan terlalu sering, dan jarak kelahiran yang terlalu dekat, serta pada 3 terlambat, terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk, dan terlambat mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, tanpa disadari, masalah kesehatan ibu dan bayi yang dialami juga sangat berkaitan erat dengan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender ditunjukkan dalam data SDKI tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang ingin membatasi jumlah anak sebanyak 50%, penggunaan alat kontrasepsi pada istri sebanyak 62%, kondom dan senggama terputus masing-masing 2%, dan sterilisasi pria kurang dari 1%. Fakta ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa masalah kehamilan, persalinan, dan nifas serta KB masih dianggap urusan perempuan semata. Dukungan dan peran kaum laki-laki maupun masyarakat masih sangat kurang. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, pelecehan, beban ganda pada perempuan seperti harus bekerja dan mengurus rumah tangga, stigma, stereotipe, serta diskriminasi. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan serius. Maka dari itu, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 berkomitmen untuk mengatasi masalah ketimpangan gender dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pengembangan kurikulum pendidikannya yang mengangkat permasalahan dan isu gender sebagai salah satu poin penting pendidikan kebidanan. Karena bidan adalah yang paling dekat dengan wanita pada seluruh siklus hidupnya. Dengan terpilihnya program Center of Excellence jurusan kebidanan, maka upaya ini didukung oleh Badan PPSDM Kesehatan, UNFPA, Global Affairs Canada, Ikatan Bidan Indonesia, dan Asosiasi Pendidikan Kebidanan untuk terus berjuang dalam mengedukasi terkait masalah ketidaksetaraan gender ini. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kerjasama lintas bidang dan lintas sektor, mulai dari institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dukungan stakeholder hingga pada akhirnya dapat diimplementasikan ke dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebagai Center of Excellence, kita berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan proses pendidikan dengan output lulusan bidan yang kompeten dan dapat melakukan asuhan kebidanan yang responsif dan peka dengan permasalahan dan isu gender yang ada di masyarakat. Dan ini kita lakukan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, melalui pengembangan proses pendidikan dan pembelajaran dengan mengintegrasikan konsep gender ke dalam kurikulum, penelitian terkait kesehatan reproduksi dan permasalahan gender, serta pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap permasalahan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Untuk mengimplementasikan program Center of Excellence ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahun 2019 dilakukan kegiatan antara lain: pertama, seleksi Center of Excellence. Kedua, kick-off meeting implementasi Center of Excellence Pendidikan Kebidanan. Ketiga, kick-off meeting dan penyusunan rencana kerja. Keempat, penguatan kapasitas SDM integrasi konsep gender pada pendidikan bidan. Roadmap dan kegiatan pada tahun 2020 antara lain: yang pertama, workshop value clarification attitude on sexual reproductive health and right.
Kedua, workshop social analysis on gender issue in community. Ketiga, workshop penyusunan model pembelajaran terintegrasi gender bagi dosen tahap 1 dan tahap 2. Roadmap dan kegiatan pada tahun 2021 antara lain. Pertama, pelatihan preseptor mentor responsif gender. Kedua, pembentukan wahana praktik peduli kesehatan reproduksi dan responsif gender. Ketiga, sosialisasi program wilayah peduli perempuan dan gender. Keempat, pelatihan kader kesehatan reproduksi. Kelima, peresmian wilayah binaan peduli perempuan dan kesehatan reproduksi. Berikut testimoni dari mahasiswa, kader, tokoh masyarakat, dosen, dan preseptor mentor. Saya merasa bangga menjadi mahasiswa dan belajar di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 karena melalui pendidikan ini saya lebih percaya diri dalam memberikan asuhan kebidanan dan lebih peduli terhadap perempuan serta mendorong saya ketika turun kepada masyarakat untuk mengakhiri isu-isu terhadap ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa, saya sangat berterima kasih terlibat dalam program Center of Excellence ini karena saya disiapkan oleh kampus untuk menjadi seorang bidan yang lebih aware terhadap isu-isu kesehatan yang terkait permasalahan gender. Program Center of Excellence ini tidak hanya meningkatkan awareness saya terhadap ketidakadilan gender, namun juga sebagai seorang individu yang menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial. Saya merasa cukup beruntung dapat terlibat dalam program Center of Excellence ini. Karena banyaknya isu kesehatan ibu dan anak yang memiliki kaitan erat dengan ketimpangan gender di Indonesia. Dan saya diberikan kesempatan untuk belajar dan merasakan kurikulum pembelajaran yang berpihak pada saya serta teman-teman untuk menjadi seorang bidan dan individu yang lebih sensitif terhadap isu ini. Terima kasih disampaikan kepada Poltekkes Jakarta 3 yang sudah melakukan pelatihan pembinaan kepada kami masyarakat kader RW 06 Jatiwarna dalam rangka kesehatan reproduksi wanita. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan kami bisa melakukan sosialisasi sekaligus pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini kami selalu bisa sinergitas dengan Poltekkes Jakarta 3. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kegiatan ini dalam hal ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami sehingga ini bagi sarana pembelajaran dan pembinaan. Manfaatnya cukup besar, dalam arti kata tidak hanya sekedar di bidang pendidikan, artinya hanya sekedar di kelas, tapi bermanfaat juga untuk ibu-ibu kader kita. Program responsif gender yang diperkenalkan Poltekkes Jakarta 3 kepada kami, Puskesmas Kecamatan Klemen Jati, memberikan manfaat yang luar biasa. Center of Excellence ini semakin memantapkan pemahaman kami sebagai seorang dosen, terutama tentang konsep gender. Bahwa kita harus berpihak kepada pemenuhan hak-hak perempuan, lebih peduli dan peka terhadap isu-isu gender, tidak melakukan diskriminasi, tidak menghakimi, dan kita selalu menerapkan kepada mahasiswa, sesama dosen, karyawan, termasuk kepada masyarakat umum lainnya. ICM telah menyatakan bahwa profesi bidan adalah profesi yang bermitra dengan perempuan atau yang dikenal dengan partnership with women. Oleh karena itu, tentunya konsep ini harus diimplementasikan di dalam pendidikan kebidanan supaya nanti implementasinya betul-betul terlihat kemitraannya dengan perempuan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung pelaksanaan kurikulum yang berbasis gender ini, sehingga nanti kita akan menghasilkan bidan-bidan seperti yang diharapkan oleh kita semua, khususnya oleh ICM. Saya Yuki Supartini, Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, sangat mendukung implementasi kegiatan Center of Excellence di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, yaitu asuhan kebidanan responsif gender. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari komitmen Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi kesehatan untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi kesehatan ibu
perempuan, dan anak di Indonesia. Harapannya, dengan adanya Center of Excellence ini dapat menjadi wadah bagi institusi pendidikan tinggi, pelayanan, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam bersama-sama meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya kesehatan ibu dan perempuan. Goals Launching Women Reproductive Health Center, adanya pusat informasi, bimbingan konseling terkait kesehatan reproduksi dan isu gender yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dan masyarakat, serta menjadi pusat kajian serta kesehatan reproduksi perempuan dan isu gender. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program unggulan pendidikan bidan berbasis keadilan gender dan terbentuknya Pusat Kajian dan Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan atau Women's Reproductive Health Center. Semoga dapat memfasilitasi perempuan dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran, mendekatkan akses, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan partisipasi, serta otonomi atas hak kesehatan seksual dan reproduksinya, dengan harapan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat, demi terwujudnya ibu sehat, bayi sehat, bangsa sehat, dan negara kuat.